Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Kisahnya mengenai pembunuhan berantai yang terjadi di Alaska pada tahun 1980-an, di mana korban-korbannya para gadis remaja yang berusia sekitar 17 sampai 20 tahunan. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai. Berlatar pada tahun 1980-an di sebuah kota kecil di Alaska, terlihat segerombolan polisi mencoba untuk masuk ke sebuah apartemen. Di dalamnya ada seorang wanita yang sedang ketakutan. Dia sempat berlari sambil berteriak sehingga orang-orang di sekitarnya terganggu. Ketika para polisi berhasil masuk dengan cara mendobrak pintu, wanita itu berteriak meminta tolong dengan tangan terborgol sambil berkata bahwa dirinya akan dibunuh oleh seseorang. Are you alone in this room? Please don't hurt me. Kemudian para polisi itu pun membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan. Diketahui wanita tersebut bernama Cindy Paulson. Di sana dia menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Ternyata Cindy adalah merupakan korban satu-satunya yang selamat dari percobaan pembunuhan. Dia sempat diperkosa, disiksa dan diikat dengan rantai pada lehernya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan dibawa ke sebuah kabin dengan menggunakan sebuah pesawat kecil. Namun sang detektif yang menginterogasinya tidak mempercayai pernyataan dari Cindy, karena secara wanita ini adalah seorang pelacur. Ia berasumsi bisa saja memang dia dibayar untuk melakukan hal tersebut. Sang detektif merasa dengan profesinya Cindy sebagai pelacur, tidak mungkin seorang pria mau membawanya dengan pesawat pribadi. Belum lagi diperkuat oleh kesaksian dari teman-teman terduga si pelaku, bahwa si pelaku bersama mereka di malam itu. Cindy yang merasa kecewa pergi dari sana, dan polisi yang melihat Cindy pergi dari sana pun akhirnya marah karena kejadian yang telah dialami oleh Cindy tidak diproses lebih lanjut dan malah mengabaikan kesaksiannya. What do you expect her to do? We should be going back there. Hansen's an upstanding citizen. The man has one who knows what the fuck went on. Wife, children, and no record on computer. Ia meminta agar dibuat surat penangkapan, namun sang detektif bersikeras bahwa tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Jack Halcombe. Ia mendapat panggilan telepon dari rekannya bahwa ditemukannya mayat di tengah hutan Alaska. Mereka pun bergegas menuju TKP dengan menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, polisi menemukan sebuah peluru di tubuh korban. Mereka menyimpulkan bahwa ini adalah korban pembunuhan. Saat konferensi pers perihal penemuan mayat tersebut, polisi menyatakan bahwa memang benar jika mayat tersebut adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang dilaporkan hilang beberapa bulan yang lalu. Sebelum hilang, ia berpamitan kepada keluarganya untuk melakukan sesi pemotretan bersama seorang pria dengan bayaran $300. Lalu wartawan bertanya, apakah penemuan mayat ini ada kaitannya dengan penemuan-penemuan mayat yang hilang beberapa wanita muda akhir-akhir ini, dan apakah pelakunya sama? Pihak kepolisian pun belum bisa menyimpulkan hal tersebut karena belum adanya bukti yang cukup kuat. Tapi mereka berjanji akan terus melakukan penyelidikan tentang kasus ini sampai benar-benar ditemukan siapa pelakunya. Berdasarkan hasil penyelidikan, detektif Jack menduga bahwa semua korban dibunuh dengan cara dibawa ke tengah hutan Alaska. Ikatannya dilepas, kemudian dibiarkannya untuk berlari seperti layaknya hewan buruan. Setelah berlari, lalu dibidik dan ditembak menggunakan senjata laras panjang. Setelah tergeletak, si korban ditembak lagi menggunakan pistol. Detektif Jack merasa bahwa semua kejadian pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama. Ia sangat berantusias ingin mengungkap kasus pembunuhan berantai ini, meskipun dalam waktu 2 minggu lagi dia akan segera pensiun. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang pria paruh baya bernama Robert Hansen atau biasa dipanggil dengan nama Bob yang tiba di sebuah toko roti. Ternyata dia adalah pemilik toko roti tersebut yang cukup terpandang di kota itu.
Terlihat perilakunya yang ramah terhadap karyawan-karyawannya. Tapi di balik itu semua guys, ia dicurigai oleh para polisi sebagai pelaku pemerkosa dan pembunuhan yang akhir-akhir ini marak kian terjadi di Alaska. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Jack terus mencari data tentang korban hilang dan pembunuhan yang rata-rata korbannya berusia 20 tahunan. 5'7", 120, 125 last 2 years, all late teens, early 20s, 5. Sang detektif ingin sekali bertemu dengan Cindy Paulson, yakni satu-satunya korban yang selamat dari tragedi pembunuhan berantai. Kemudian detektif Jack dan rekannya mencari Cindy di tempat hiburan malam, yang kemudian bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa Cindy telah berhenti dari kehidupan malam. Cindy sebenarnya bukan seorang pelacur. Di sini ada kemungkinan bahwa Cindy melakukan hal itu dengan terpaksa. Pada malam berikutnya, Cindy datang ke kantor detektif Jack. Di sana dia menceritakan kronologi yang telah dialaminya, mulai dari bertemu sampai dia lolos dari seorang pria yang ingin membunuhnya. Cindy merasa beruntung karena pria tersebut mengatakan telah memiliki 7 orang wanita korban sebelum dirinya. Ia berhasil kabur saat pria itu sedang menyiapkan pesawat dan meninggalkannya di mobil. I was looking out the window. How'd you get away? In the car. And he was facing the seat in the back of it. That's how I ran. Berikutnya ada seorang gadis bernama Debbie yang sedang pamit pada kakaknya untuk melakukan sesi pemotretan. Ia sudah janjian dengan seorang pria di sebuah bar, lalu mereka pergi setelah dia dijemputnya. Di malam itu juga Robert Hansen terlihat seperti memikirkan sesuatu. Lalu terdengar suara tangisan. Ternyata tangisan dari Debbie yang sudah terikat rantai di lehernya. Sambil menangis-nangis dia memohon kepada Robert untuk melepas ikatannya. Saking ketakutannya dia sampai kencing di lantai. Di kantor polisi, detektif Jack dan rekan-rekannya menemukan file-file kejahatan yang pernah dilakukan oleh Robert. Sebelumnya dia pernah mendapatkan hukuman 5 tahun penjara, namun hanya dalam 15 bulan Robert sudah dibebaskan. Terlihat sang detektif semakin tertarik dengan kasus ini. Lalu tidak lama kemudian polisi kembali melaporkan telah ditemukannya satu mayat lagi. Mayat itu sudah sangat hancur, tapi hasil analisa tim forensik bahwa mayat itu seorang wanita berusia sekitar 20 tahunan dan sudah terkubur 2-4 bulan yang lalu. Dilihat dari lukanya, mayat wanita itu dibunuh dengan cara ditembak dari belakang. Terlihat juga ada bekas luka yang berlubang di lehernya dan ada bekas luka gorokan. Di malam hari saat melewati jalanan yang ramai, Cindy didatangi oleh seorang wanita yang menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang penari di sebuah tempat hiburan malam. Cindy sempat menolak karena dirinya tidak bisa menari. Tapi wanita itu membujuk dan memberikan narkoba kepada Cindy agar lebih enjoy menjalankan profesinya. Saat Cindy sedang menari, dia melihat seorang pria berkulit hitam yang bernama Clayton. Pria itu membawanya pergi dari sana. Ternyata pria itu seorang mucikari yang mempekerjakan Cindy sebagai pelacur.
Di adegan lain, Robert pergi bersama Debbie ke sebuah bandara dan membawanya menaiki sebuah pesawat. Setelah tiba di hutan Alaska, sambil membawa senjata, Robert menyeret Debbie dan mengikatnya ke sebuah pohon. Debbie terus memohon untuk dilepaskan. Ia berteriak menangis ketakutan. Lalu Robert melepaskannya layaknya hewan buruan dan membiarkannya berlari dari sana. I won't tell anybody. Please let me go. Nobody can hear you out here. Setelah berhasil menembaknya menggunakan senjata laras panjang, Robert menghampiri dan mengambil kalung milik Debbie serta menembaknya dengan pistol. Kemudian di malam hari, tepat di mana Cindy bekerja, Robert datang dan memperhatikan Cindy. Cindy pun melihatnya. Ia merasa ketakutan. Dia berteriak histeris sehingga sekumpulan orang menghampirinya. Karena takut ketahuan, lalu Robert pun pergi dari sana. Di keesokan harinya, seseorang menghubungi Detektif Jack. Ia memberi kabar bahwa Cindy sedang berada di bandara dan akan pergi dari kota itu. Detektif Jack yang masih membutuhkan Cindy untuk penyelidikan kasus pembunuhan berantai pun menyuruh rekannya untuk menahan Cindy. Detektif Jack bergegas menyusul Cindy ke bandara. Di sana, sang detektif meminta Cindy membantu mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan yang diduga kuat pelakunya adalah Robert Hansen. I have is circumstantial. Stop this is with you. I can't make you stay. I know. You stop what was happening, you'll help me. Karena Cindy hidup seorang diri, akhirnya Detektif Jack pun membawa Cindy pulang ke rumahnya. Akan tetapi, istrinya sang detektif menganggap hal itu terlalu berlebihan. Menurutnya, Cindy bukanlah merupakan tanggung jawab suaminya lagi. Ia meminta agar Jack mengusir Cindy dari rumahnya. Cindy yang mendengar hal itu lalu menangis dan pergi dari rumahnya. If she was our kid, you'd be raising fires all over town. She's someone's. No one cares. She's not our kid. And if that doesn't change, what hope have they got? Dare make me wrong because if you care about our family, you have to get her out. Cindy bingung kemana dia harus pergi. Akhirnya dia memutuskan kembali ke tempat kerjanya. Ternyata dari kejauhan Robert mengikuti Cindy. Cindy masuk ke toilet. Karena frustasi dia meminum obat penenang dan menghisap kokain sampai tak sadarkan diri. Robert mencarinya hingga ke toilet itu, tetapi terkunci. Beruntung Detektif Jack keburu datang untuk mencari Cindy. Sang detektif yang menemukan Cindy dalam keadaan overdosis langsung membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, Robert pergi menemui seorang pria yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Pria itu diperintahkan untuk mencari Cindy karena dia khawatir suatu saat Cindy akan bersaksi tentang kejahatannya. Kemudian pria itu pergi ke tempat di mana Cindy bekerja. Speak shit about her. No. You owe some friends of mine a lot of money. Okay. I can find her and bring her to me and that sweet little bitch I saw you with. Di keesokan harinya, Detektif Jack bersama rekannya pergi ke rumah Robert untuk mengintai pergerakannya. Namun sayang, hal itu diketahui oleh Robert dari dalam. Bergegas dia pergi ke gudang dan mengumpulkan barang bukti kejahatannya. Lalu dia pergi dengan mengajak putranya ke bandara. Dari belakang, Detektif Jack pun mengikutinya.
Mereka tidak menyangka jika Robert akan terbang dengan kondisi yang sedang turun salju. Ya, kalau nggak nekat bukan psikopat namanya. Setelah mendarat, dia menyembunyikan semua benda-benda milik korbannya di sebuah peti. Di tempat lain, detektif Jack yang merasa kesal, dia meminta surat penangkapan untuk Robert. Ia juga sangat yakin jika Robert bersalah dalam kasus ini. Setelah surat penangkapan atas Robert dikeluarkan, di malam hari mereka menangkap Robert dan membawanya untuk diinterogasi. He rapes them and he kills them. Want a warrant? And have a few days. Ketika diinterogasi, ia sangat tenang. Ia ditanyakan tentang kasus-kasus yang pernah dilakukannya. Ia tetap tidak mau mengakuinya. Ia malah marah, merasa kesal karena kasus lamanya diungkap kembali yang sudah lama ditutup. Sementara itu, anggota polisi lainnya menggeledah rumahnya Robert untuk mencari barang-barang bukti. Di sana dia menemukan sebuah pintu ke arah loteng. Mereka menemukan senapan yang diduga itu digunakan oleh Robert untuk menembak para korbannya. Di rumah sakit, Cindy secara diam-diam pergi dari sana menuju tempat Clayton, tempat di mana dia bekerja untuk mengambil sisa barang-barangnya. Hal itu terlihat oleh Clayton dan langsung membawanya ke tempat antah berantah. Ternyata Clayton mengabari pria pembunuh bayaran itu untuk menyerahkan Cindy kepadanya. What I told you, we're even. It's now. Wait, I asked you a question. Where are we going? Where the fuck you taking me? What is going on? Just relax, this will be over. What's going on? Calm the fucking gun down. Put it down. You're fucking dear going, huh? Saat Cindy akan ditembak, Clayton menodong pria itu dan meminta uang kepadanya. Hal itu diambil kesempatan oleh Cindy untuk kabur dari sana. Dalam perjalanannya, Cindy berusaha menghubungi detektif Jack. Mereka kemudian janjian ke tempat Clayton untuk bertemu. Setelah Cindy berada di sana, tiba-tiba pria suruhan Robert datang dan menangkapnya. Beruntung sang detektif keburu datang. Karena tidak mau berurusan dengan polisi, pria itu pun pergi dari sana dan melepaskan Cindy. Is she? Shut the fuck up. Now! State troopers, drop the gun now! It's your lucky day, bitch. Setelah itu, ketika kembali berada di kantor, sang detektif kembali diberikan temuan yang didapatkan dari rumah Robert, yaitu sebuah peta yang diberi tanda silang dan titik tertentu. Lalu mereka mencocokkan dengan tempat penemuan mayat akhir-akhir ini. Ternyata kecocokan data yang mereka temukan sama. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ditemukan fakta bahwa lebih dari 20 titik. Yang itu artinya Robert Hansen telah banyak melakukan pembunuhan. Kemudian sang detektif memperlihatkan sebuah gelang dan menanyakan, apakah menemukan gelang semacam ini di rumahnya Robert? Tapi rekannya menjawab, tidak. Gelang itu sebenarnya pemberian saudara salah satu korban yang pernah dijumpai oleh detektif Jack, yang mana jasadnya belum ditemukan. Saudaranya berharap bisa menemukan jasadnya dan dimakamkan dengan layak. Kemudian sang detektif membawa gelang dan peta tersebut ke ruangan Robert, yang ternyata anggota kepolisian lainnya sedang menginterogasinya. Di sana Robert masih saja mengelak bahwa dirinya tidak membunuh siapapun. Lalu detektif Jack menanyakan apa maksud peta yang diberi tanda silang. Robert mengaku itu hanya tempat berburu. Tapi sang detektif merasa aneh, karena ada tanda yang cocok dengan lokasi penemuan mayat. Kemudian Jack menunjukkan sebuah gelang dan berkata, ketika Robert berhasil menyembunyikan barang bukti di tengah hutan Alaska, polisi berhasil melacaknya dan menemukan barang-barang termasuk gelang tersebut. Robert hanya bisa diam dan membisu. Sementara sang detektif terus mencercanya dengan pertanyaan-pertanyaan agar mau mengakui perbuatannya. Robert yang tidak terima tiba-tiba dia berdiri dan membentak detektif Jack. Dengan uang yang dia miliki, merasa bahwa Jack tidak akan bisa memenjarakannya. Siapa sangka tiba-tiba Cindy muncul di depan pintu.
Dengan penuh rasa amarah, Robert berteriak kepada Cindy. Tanpa disadari dia pun keceplosan. "Seharusnya aku membunuhmu saat ada kesempatan." Nah, dari sinilah bukti semakin kuat dan apa yang dikatakan Cindy pada waktu itu benar adanya, bahwa Robert melakukan perencanaan untuk membunuh Cindy. Bob. I should have killed you when I had the chance. Di akhir film kita diperlihatkan dengan si pelaku atau Robert Hansen yang telah mengakui semua kejahatannya, yakni membunuh 17 wanita disertai penculikan dan pemerkosaan. Pihak kepolisian pun yakin masih ada korban lainnya yang belum diketahui. Meskipun demikian, dia didakwa dengan hukuman 461 tahun penjara dan tidak akan memenuhi pembebasan bersyarat. Seperti biasa, kurang lengkap kalau tidak membahas asal-usul dan apa penyebab Robert Hansen melakukan hal sekeji itu. Mari kita bahas di segmen ini. The Butcher Baker atau tukang roti penjagal daging atau Bob the Alaskan Killer. Inilah nama lain atau nama yang sangat dikenal di Alaska sana untuk seorang Robert Hansen. Robert Christian Hansen lahir di Esterville, Iowa, Amerika, dari pasangan Christian dan Edna Hansen pada tanggal 15 Februari 1939. Masa kecilnya tidaklah mudah. Dia memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya yang selalu mendominasi keluarga. Sejak kecil dia sudah bekerja berjam-jam di sebuah toko roti milik keluarganya. Setelah remaja, Robert Hansen tumbuh menjadi sosok yang pendiam dan pemalu. Dia memiliki masalah dalam berbicara alias gagap. Selain itu juga dia memiliki masalah jerawat yang berlebihan sehingga wajahnya menjadi bopeng. Hal itu mengakibatkan para gadis yang disukainya menolak dia. Bahkan teman-teman lainnya sering mengolok-olok dia karena kekurangan yang ada pada dirinya. Dan apa akibatnya? Dia menjadi remaja yang suka menyendiri dan antisosial. Sebagai seorang remaja yang tumbuh tidak memiliki teman, dia selalu melakukan kesibukannya sendiri, yaitu berburu binatang. Yang pada akhirnya dari hobi inilah dia mulai berfantasi untuk membalaskan dendam. Dia juga melakukan tindakan lain seperti mencuri dan penipuan asuransi. Uang dari hasil curian dan penipuan tersebut dia gunakan untuk membeli pesawat berjenis Super Cup. Robert Christian Hansen dijatuhi hukuman 461 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat tahun 1984 di pusat permasyarakatan Spring Creek, Alaska, di mana dia meninggal pada bulan Agustus 2014 di usianya yang ke-75 tahun. Banyak penyebab seseorang bisa menjadi monster yang sangat jahat, yang sangat mengerikan, seperti halnya di film ini. Apa hikmah yang ada di film ini? Coba tulis di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.